Deep within my heart, I know you've won. I know you've overcome. And even in the dark, when I'm undone, I still believe it. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I'll worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I'll trust you all the same. When I fall apart, you are my strength. Help me not forget, seeing every scar, you make me whole. You're my healer. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I'll worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I'll trust you all the same. You're faithful every day. Your promises remain. You're faithful every day. Your promises remain. You're faithful every day. Oh, your promises remain. Oh, you're faithful every day. Oh, your promises remain. Though I don't understand it, I will worship with my pain. You are God, you are worthy, you are with me all the way. So while I wait, I will worship. Lord, I'll worship your name. Though I don't have all the answers, still I trust you all the same. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai
berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja.
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan,
Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau awali dengan doa. Haleluya Yesus. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu, dan juga bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini juga ibadah di rumah masing-masing. Karena pagi ini Tuhan kami bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Dan terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu semalam-lamanya. Dan kami saat ini boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami juga dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh membagikan berkat itu kepada yang lain melalui perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Engkau urapi setiap mereka yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik WL singer, pemain musik, multimedia sound system, dan juga mereka yang bertugas sebagai asyir. Tuhan, biarlah Engkau mau urapi mereka pribadi demi pribadi, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat dan mengubah hidup kami. Dan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa sembahyang kami hanya dalam tangan-Mu. Dan bila mana ada satu oknum yang tidak senang dengan ibadah kami pada pagi hari ini, saat ini Tuhan, dengan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari tempat ini. Sehingga tempat ini hanya kemuliaan-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Biarlah kita boleh tetap menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Haleluya. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia adalah gunung batu, kota benteng pertahanan kita. Amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, haleluya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sama
yang benar. Walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. kita percaya tangan Tuhan angkat kita, amin. Amin. Angkatku Oh haleluya. Katakan kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. amin. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Dan Omega, awal dan akhir. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, Alam memuja, semesta alam alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh haleluya. Selama-lamanya Tuhan benar, amin. Biarlah kita tetap berjalan bersama dengan Dia, Tuhan yang benar. Dia yang memulihkan keadaan kita. Dia yang bertahta di hati kita, amin. Haleluya. Dialah yang membuat seluruh cakrawala, jagat raya ciptaannya. Mari kita sembah Dia. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Siapa yang memiliki kehidupan kita? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama-sama dengan sehati kami katakan, Tuhan, dirindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Come on! Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Angkat kedua tanganmu, katakan, di surga. oh, haleluya. Dia adalah yang memiliki kehidupan kita. Dan dialah jalan kebenaran itu, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawat. Nyanyikan dengan iman. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati naikkan pujian, Menaikkan pujian. katakan dengan iman. Belenggu dipatahkan, terima mujizat, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita rindukan lawatannya. Amin. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, terima mujizat, mujizat dinyatakan. Angkat kedua tanganmu dan katakan, yo. Di surga. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam suasana menyembah Tuhan.
Mari kita angkat hati kita di hadapannya. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu pagi hari ini, sampaikan kepadanya. Dia ada di sini dan dia siap mendengarkan kita. Oh Yesus, kami percaya Engkau hadir di antara kami. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Karena Engkau berjanji berkat-Mu baru setiap pagi. Karena Engkau berjanji kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Ini iman kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Hati kami mulai menyembah. Biar hati kami mulai menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ini pujian iman kami pagi ini Tuhan. Kami naikkan dengan segenap hati, kami naikkan dengan segenap iman kami. Kami percaya kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, habis-habisnya rahmat-Nya. oh haleluya, selalu baru setiap pagi. Nikmati kasih-Nya yang baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan, saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja. Haleluya, ini iman kami. Saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi,
namamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Nikmati kasih yang selalu baru tiap pagi. Katakan baru tiap pagi. haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi katakan dengan imanmu, selalu baru tiap pagi. Amin. Baru tiap pagi. Yes. Besar setiamu Tuhan, oh besar setiamu. Mari sembah Dia, Allah yang kasih-Nya tak berkesudahan, Allah yang tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sembah Dia yang memberkatimu, sembah Dia yang mengasihimu. Katakan Tuhan Engkau baik, katakan Yesus Engkau baik. Kami bersyukur padamu, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Oh haleluya. Kami memuja Tuhan yang hidup, kami memuja Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan, terpujilah namamu. Kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami berikan semua keagungan, semua kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Kita bangkit berdiri, kita angkat hati bagi Dia. Yes, panggil Dia. Amin. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Menyembah Yesus yang Lagi katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, amin, dan nafasku menyembah Yesus, menyembah Yesus yang hidup. oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan Selamanya Raja atas segala raja. namamu besar Yes, terpuji. amin. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata Dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, yes, dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar,
haleluya Tuhan. Kau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak terima semua penyembahan kami. Kau layak ditinggikan di atas segalanya. Kau pemilik kehidupan, Raja di atas segala raja. Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar. Oh haleluya. Oh haleluya. Biar seumur hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Biar seumur hidup kami dan apapun keadaannya kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Karena selama-lamanya Engkau Yesus yang hidup. Karena selama-lamanya Engkau Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Engkau dahsyat. Oh Engkau ajaib. Kami siapkan hati kami. Terima firman-Mu pagi ini. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Saya serahkan pada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di rumah Tuhan, untuk bersama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Oh Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, kebenaran firman-Mu yang menegur kami. Oleh karena itu, berikan hati yang rela, oh Tuhan, untuk diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, turunlah urapan Allah atas kami semua, terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan daripada Allah, yang ingin merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami, Allah sendiri yang berdaulat, Allah sendiri yang berkuasa atas pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini, dan saya percaya hati kita juga penuh dengan sukacita. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, yang diambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tetap menyala dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti ini kalau bagi saya adalah masa-masa di mana bagi kita semua anak-anak Tuhan, masa di mana kita harus bergerak maju, melangkah lebih lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Rintangan ada, masalah ada, tantangan ada, tetapi saya percaya kalau kita tetap menyala di dalam Tuhan, kalau kita memiliki semangat yang luar biasa di dalam Tuhan, sebesar apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, tidak akan menyurutkan semangat kita di dalam melayani Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 7 dan 8 Oktober yang lalu, di mana seluruh para pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita boleh ikut retret, dan saya percaya api itu tetap menyala bagi seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Luar biasa semangat dari para pelayan-pelayan Tuhan,
boleh ikut ambil bagian. Dan saya lihat sukacita ya anak-anak Tuhan yang mengikuti retret ini luar biasa. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan merindukan api itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Apa artinya kita ada di rumah Tuhan, tetapi hati kita membeku, hati kita dingin. Apa artinya kita ada di rumah Tuhan, tapi hati kita tidak menyala di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk ingat apa yang telah difirmankan bahwa hendaknya kerajinanmu jangan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Api itulah yang memberikan dorongan bagi kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, saya berpikir gini, wah tahun depan kita ngadain lagi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga pemikiran-pemikiran dari saya sendiri, Bapak Ibu, ya. Kalau semua ya para pelayan-pelayan Tuhan mendukung itu semua, waduh, rasanya untuk melangkah itu lebih ringan. Ya, lebih ringan gitu. Tapi kalau ada ya kendala-kendala juga, bukan berarti kita berhenti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi langkah itu juga akan tersendat-sendat. Ya, tersendat-sendat gitu kan. Tapi kalau semua didukung oleh seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan boleh berikan masukan nanti tahun depan kita akan mengadakan acara ini, retret atau bentuk-bentuk yang lain. Mungkin banyak hal yang belum kita capai atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah memulai, kapan lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bukan berarti kalau kita telah memulai itu maka segala sesuatu sempurna, tidak. Pasti ada hal yang perlu diperbaiki, dibenahi di masa-masa yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kebersamaan, semangat yang sama, memiliki visi yang sama, tujuan yang sama di dalam pelayanan. Mungkin kita beda pendapat, tetapi dukungan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sangat kita butuhkan. Ya, saya katakan tadi, kalau kita punya rencana program, kalau itu semua didukung dengan baik, rasanya kami para pelayan-pelayan Tuhan melangkah itu akan lebih ringan gitu, ya, untuk melangkah lebih lagi gitu. Tapi kalau ada kendala-kendala itu, ya, rasanya akan tersendat-sendat. Kita nggak berhenti, ya, tetapi marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kondisi seperti ini mengingatkan kita kembali untuk tetap menyala di dalam Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak lagi tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buktikan bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki semangat, yang memiliki gairah di dalam melayani Tuhan. Di dalam memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak yang harus kita harus pelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal yang saya ketengahkan bagi kita pada pagi hari ini. Apa yang tidak boleh padam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Bagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas ini, boleh mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8b firman Tuhan berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tidak boleh padam dalam kehidupan kita adalah kita harus memiliki iman. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Banyak tantangan. Banyak persoalan yang kita hadapi. Itu ada datangnya dari diri kita sendiri maupun dari luar. Tetapi marilah iman itu tetap kokoh di dalam Tuhan. Tetap menyala di dalam Tuhan. Tidak boleh kendor, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan pada kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Tetapi diingatkan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Apakah waktu Yesus datang kedua kali ia mendapati jemaat di Suryani? Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Suryani memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu menjadi tantangan bagi kita semua. Mari kita mau melihat kepada diri kita masing-masing saat ini. Apakah kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan? Atau mengalami kemunduran demi kemunduran? Tentunya yang kita harapkan adalah kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Iman yang menyala-nyala. Yang tidak pernah padam oleh situasi apapun. Oleh keadaan situasi apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih jauh firman Tuhan katakan dalam Ibrani. Pasal 11 ayat yang ke-6 bagian A-nya. Ya, satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki iman. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah jangan sampai iman kita kepada Tuhan Yesus menjadi kendor, menjadi padam. Mari kita tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan daripada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Satu contoh tentang Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana firman Tuhan katakan, waktu Tuhan menyuruh dia untuk membangun batra. Dia membangun batra bukan di tepi laut. Ya, tetapi jauh dari laut. Ada tantangan. Terus butuh waktu yang lama. Tidak ada orang yang mendukung. Ya. Tidak ada orang yang mensupport dari daerah sekelilingnya, dari lingkungan di mana dia berada. Tetapi firman Tuhan katakan karena iman. Ya, kalau kita membaca itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Nuh memberikan contoh yang baik bagi kita. Ya, karena iman atas petunjuk Allah, ia melakukan apa yang difirmakan oleh Tuhan. Dukungan sekelilingnya tidak ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saya katakan tadi, ya, bahwa kalau dalam jemaat Suryani, kita melakukan rencana-rencana program, semua didukung. Boleh kita berbeda pendapat, tetapi pada waktunya kita bersama-sama. Wah, rasanya melangkah itu lebih ringan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi alangkah baiknya gitu kan. Kalau kita bisa bersama-sama, ya, Nuh, ya karena iman, bagaimana dia mempersiapkan, membangun batra,
yang tidak ada dukungan dari lingkungannya, malah mencemooh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi akhirnya imannya tidak bimbang, tidak tergoyahkan. Ia melakukan itu. Firman Tuhan tadi katakan, karena iman. Melakukan itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tantangan bagi kita semua. Mari kita mau memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Mungkin juga ada kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Ini berbicara tentang iman kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kita, kalau kita melihat hal yang ada di hadapan kita, apakah kita semakin maju di dalam Tuhan? Atau sebaliknya? Tapi Rasul Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kita, mungkin kita sudahlah, buat apa gitu kan. Ya, bahkan kita membuat program-program yang wah semuanya bagus. Tapi kalau nggak ada dukungan juga gitu kan. Ya. Saya lihat Ibu Meta bikin satu program 1 tahun untuk persekutuan doa. Waduh, bagus-bagus. Saya melihat yang waduh luar biasa ini ya. Tapi pelayan-pelayan itu berapa banyak yang ikut persekutuan doa hari Rabu? Berapa banyak? Ini tantangan loh buat kita. Ya. Saya lihat itu, waduh bagus saya baca. Ini luar biasa temanya, kegiatan-kegiatannya. Gimana Meta? Tetap menyala dalam Tuhan ya? Ya. Tapi persekutuan doa kita hari Rabu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan berkata, Kolose 1 ayat 23 katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya. Jangan bertekunlah dalam iman. Ini yang harus kita miliki. Ya, bahkan di bagian yang lain murid-murid itu waktu bersama dengan Tuhan Yesus katakan, tambahkanlah iman kami. Ya. Di dalam menghadapi situasi keadaan dunia ini, apa yang harus kita miliki adalah iman kepada Tuhan. Jangan pernah tergoyahkan dari pengharapan kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama ini, yang gak boleh padam dalam kehidupan kita, harus kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, banyak ayat firman Tuhan katakan, ya, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam 1 Petrus 5 yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, kalau kita gak memiliki iman yang teguh, ya gimana berhadapan dengan kuasa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Dari suaranya aja bisa kita udah takut, apalagi berhadapan langsung. Ya. Di kaum Bapa, di persekutuan kaum Bapa, kemarin kita membahas tentang ini juga, saya singgung. Ya. Ya. Bagaimana kita melihat Nabi Elia yang luar biasa gagah perkasa, mengalahkan nabi-nabi Baal. Tidak lama kemudian, bagaimana diberitahukan kepada dia bahwa Isabel katakan akan memperlakukan
Elia seperti apa yang Elia lakukan terhadap Nabi Baal. Ketakutan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Bahkan dia ingin mati. Seorang nabi besar. Ya. Apalagi kita ini Bapak Ibu. Dibanding dengan Elia. Belum seberapa. Oleh karena kita diingatkan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam menghadapi segala sesuatu adalah iman. Di dalam Yohanes katakan bahwa imanlah yang mengalahkan dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang nggak perlu padam, yang nggak boleh padam dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Adalah tetaplah berdoa. Ya, tadi saya sudah singgung ya. Tetap berdoa. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu punya doa pribadi bersama dengan Tuhan. Saya tidak meragukan itu. Ya. Tetapi bagaimana dengan doa bersama kita dengan saudara-saudara seiman? Ya. Di tempat ini hari Rabu ada di tempat ini. Doa bersama. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita merindukan perubahan kegerakan. Tapi kita nggak mau dengan berbagai alasan. Alasan itu bisa dibuat-buat. Tetapi kalau roh kita menyala-nyala, kita bisa tembus itu. Amin. Amin. Ya. Kita bisa buat alasan yang masuk akal. Bisa. Tetapi kalau roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, rintangan apapun kita bisa atasi. Kan bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin. Bisa. Tinggal kita mau enggak gitu. Mau enggak? Firman Tuhan katakan berdoa. Tetap berdoa. Kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan katakan. Bahwa ada saatnya juga berdoa secara pribadi. Yesus juga lakukan demikian. Tapi ada juga Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan di Taman Getsemani sekalipun. Dia membawa beberapa orang murid. Untuk bersama dia berdoa di Taman Getsemani. Walaupun pada waktu itu. Waktu menemui mereka, Yesus melihat bahwa mereka tertidur. Apa sih yang kurang dari kita? Doa pribadi enggak diragukan, tetapi bagaimana doa bersama kita di tempat ini? Ya, jangan sampai kaum awal lebih rajin doa bersama dibanding dengan kita. Kira-kira gimana kalau seperti itu kan? Ya. Kaum awal lebih rajin doa bersama dibanding dengan kita para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Kita ingin kegerakan di tempat ini. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, bagaimana itu? Coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ya, Kisah Rasul pasal 1 bagaimana pentingnya doa bersama itu. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-14 dikatakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya, ini doa bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Judul perikopnya adalah rasul-rasul menanti-nantikan. Apa yang mereka nantikan? Adalah pencurahan Roh Kudus. Tuhan sudah janjikan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka.
Tetapi mereka nggak diam, nggak pasif. Apa yang mereka lakukan adalah berdoa bersama-sama. Itu yang mereka lakukan. Jadi kalau janji Tuhan janjikan itu kepada kita, kita tidak berarti kita pasif. Kita harus aktif. Melalui apa? Yang tadi, doa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pasal 2, janji itu digenapi. Karena apa? Mereka menanti-nantikan dengan berdoa bersama-sama. Ya. Bagaimana dengan kita? Keinginan banyak. Kita mau melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi mau doa bersama, luar biasa. Luar biasa. Mari kita buktikan itu dalam pelayanan kita pada Tuhan. Kita harus menjadi contoh dan teladan. Di dalam Kisah Rasul banyak di dalam Alkitab bagaimana kita melihat perkara-perkara yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Ya. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang 5. Doa bersama ini, doa ini tidak boleh padam dalam kehidupan kita. Dan kita harus menggelorakan itu kembali. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-12, nanti secara utuh bisa baca di rumah ya. Ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak atau sendiri? Banyak orang berkumpul dan berdoa. Mukjizat terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Petrus dilepaskan. Mau terjadi mukjizat dalam pelayanan kita di tempat ini? Mari kita tingkatkan doa bersama kita di tempat ini. Ya. Kalau umpamanya saya mungkin menduga-duga aja Meta. Waduh, pasti Meta lebih semangat lagi. Ya, lihat waduh para pelayan-pelayan Tuhan semua berkumpul berdoa di tempat ini bersama-sama. Waduh, tahun depan lebih lagi. Amin Meta. Tapi bukan berarti Meta kalau masih ada kendala-kendala berhenti, enggak. Tetap maju. Amin. Ya. Ada mukjizat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Secara manusia itu tidak mungkin Petrus lepas dari penjara, tetapi kuasa Allah. Ada doa bersama, ada orang yang bersepakat bersehati, berdoa. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam pasal 13-nya, ayat yang kedua dan ketiga, firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Ya. Setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di sini apa yang dilakukan mereka? Berdoa bersama-sama, mendoakan Barnabas. Ya, di sini dikatakan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pintu-pintu terbuka untuk pekabaran Injil. Pintu-pintu yang tertutup tadinya terbuka bagi pekabaran Injil. Karena apa? Ada orang-orang yang berdoa bersama mendukung pelayanan di tempat ini. Ya, luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya,
Dan firman Tuhan katakan betapa pentingnya doa bersama ini. Ya, ayat yang sering kita baca. Mungkin hal ini Bapak Ibu sudah hafal. Tapi Tuhan ingatkan kita kembali. Apa yang dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada orang yang bersepakat, ada orang yang bersama-sama berdoa untuk hal, untuk maksud, untuk tujuan tertentu. Dan tentunya bagi kita yang tepatnya adalah buat pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mengabulkan permintaan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kalau kita tahu pentingnya doa bersama itu, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa langkahnya begitu berat untuk melangkah datang ke rumah Tuhan? Marilah kita mau melihat kepada diri kita, apa sih yang hal itu? Kita mau datang kepada Tuhan. Bahkan Paulus katakan sendiri, di dalam Roma pasal 15 ayat 30 katakan, Roma 15 ayat yang ke-30. Roma pasal 15 ayat ke-30 dikatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Paulus katakan sendiri, Paulus teh hebat, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dia rindu jemaat Tuhan pada waktu itu untuk bergumul bersama-sama, berdoa bersama dengan dia. Ya. Api itu kan waktu kita retret, tadi rencananya mau bikin apa itu api unggun ya. Cuma kayu-kayunya udah baca tanahnya basah dan tanahnya juga becet sehingga enggak jadi. Ya. Bisa api unggun itu bisa api jembus membesar karena apa? Ada kayu-kayu yang dikumpulkan bersama, yang ditumpuk bersama-sama. Coba kalau kayunya satu di situ, satu di sini, satu di sana lagi, kira-kira bisa menyala enggak? Kalau menyala juga hanya sedikit dan enggak lama akan mati. Akan padam. Tapi waktu kayu itu dikumpulkan, disatukan, waduh apinya luar biasa. Ya. Puja katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hanya itu sebagai pujian saja, tetapi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dua hal ini Bapak Ibu, yang gak boleh padam dalam kehidupan kita. Dalam kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita harus ya tetap berdoa. Jangan sampai doa itu ya padam, yaitu terutama doa bersama. Kenapa doa pribadi saya tidak ragu bahwa itu Bapak Ibu memiliki doa pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi ini berkaitan dengan pelayanan kita. Kita terlibat dalam pelayanan. Mari kita doa bersama di tempat ini. Sekali lagi, ya jangan sampai jemaat awam lebih rajin daripada kita pelayan-pelayan Tuhan. Malu dong. Ya. Malu. Ini, itu, mana. Tapi kaum awam lebih rajin. Ya. Karena itu marilah kita mau memeriksa diri kita saat ini. Sudahkah
kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Tetap menyala di dalam Tuhan. Bagaimana api doa itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kalau belum terlambat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bersama di tempat ini. Setiap hari Rabu ada doa bersama. Kita mau lakukan. Saya percaya kalau memiliki roh yang menyala di dalam Tuhan. Apapun rintangan, tantangan. Bukan masalah lagi. Amin. Mari kita ada bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Amin, Yesus. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka, Jiwaku biar ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. untukmu Haleluya Yesus. Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Selidiki Apakah iman kami saat ini masih tetap segala kokoh? perkara. Apakah iman kami tetap menyala di dalam Tuhan? Apakah kehidupan doa kami, doa bersama di tempat ini masih tetap menyala di dalam Tuhan? Haleluya Yesus. Supaya Ku layak di hadapanmu Tuhan, jiwaku katakan di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Inilah puja ini menjadi pengakuan kami dan kerinduan kami Bapa. Mungkin selama ini kami tidak menyadari, namun Tuhan saat ini jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Apakah kami memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan? Apakah kehidupan doa kami, selain doa pribadi, juga doa bersama, apakah masih tetap, oh Tuhan, kami antusias di dalam doa bersama? Ingatkan kami Tuhan. Firman Tuhan ini juga berbicara untuk diri hamba-Mu sendiri yang sedang berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ingatkan kami Bapa. Mulai pagi hari ini kami mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kami merindukan perubahan. Kami merindukan kegerakan. Oleh karena itu kami mau berdoa bersama-sama di tempat ini. Sebagaimana firman-Mu. Dan umatku merendahkan diri. Berseru kepada Tuhan. Dan bertobat dari segala kesalahan-kesalahan mereka. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan keadaan mereka, negeri mereka.
Hal yang sama juga dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan di tempat ini. Menantikan janji-janji-Mu yang Tuhan telah janjikan. Boleh digenapi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar firman Allah yang telah disampaikan pagi hari tidak berlalu begitu saja. Waktu kami mendengar, kami terima dengan penuh sukacita. Dan kami mau melakukannya. Kami buktikan di masa-masa yang akan datang bahwa kami menjadi pelaku daripada firman Allah. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhannya Pak Yosia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 16 Oktober 2022. Persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut. Atau bisa memindai kode QR yang tersedia di depan pintu keluar gereja. Jadwal kegiatan sepekan. Sebentar jam 9 pagi ada ibadah remaja dan pemuda. Jam 9 pagi juga ada ibadah sekolah minggu. Hari Selasa jam 18 persekutuan doa remaja dan pemuda. Hari Rabu jam 6:30 malam persekutuan doa umum. Hari Kamis jam 6:30 ibadah kaum pria melalui Zoom. Hari Sabtu jam 5:30 selamat pagi Pak Turyani. Dan minggu depan jam 7 pagi kita akan kembali bertemu di ibadah raya di tempat ini juga melalui live streaming channel YouTube GBI Suryani. Sebentar ada yang kejepit. Ya. Aksi donor darah. Dalam rangka ulang tahun Jemaat Suryani ke-63 hari ini Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9 sampai pukul 12 diadakan aksi donor darah bertempat di PMI Jalan Aceh nomor 79 Bandung. Pendaftaran telah ditutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara yang bersedia untuk mendonorkan darah. Persyaratannya ada tertera di depan ya. Lalu ada tambahan dari panitia donor darah. Bagi pendonor disediakan konsumsi. Mohon untuk menghubungi panitia donor darah setelah selesai ibadah. Bagi yang sudah mendaftar ya. Perayaan hari ulang tahun 62 tahun WBI Suryani. Ada gambar tayangannya. Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka ulang tahun 62 tahun WBI Suryani pada hari Sabtu 15 Oktober kemarin di Taman Begonia Lembang. Terima kasih kepada jemaat kaum wanita yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wah, senyum semua ya. Puji Tuhan, sukacita selalu. Ya silakan dilihat fotonya, kira-kira ada 200 lah ya, dinikmati. Ibu-ibu mah senang dipoto, jadi ada 200 foto. Sudah? Oh, ya itu yang ke-200 foto itu tadi ya. Iklan Natal buku Petumber. Dalam rangka Natal 2022, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku penuntun tumbuh bersama. Pendaftaran paling lambat Minggu 23 Oktober, berarti minggu depan. Kepada Ibu Fei, nomor telepon tertera, dan Ibu Susi. Penjualan kupon makanan untuk kegiatan Natal. Menu untuk minggu depan tertera di depan. Kalau dibacain suka jadi lapar. Bagi jemaat yang telah memesan menu minggu yang lalu dapat diambil setelah ibadah selesai.
Laporan kas gereja bulan September 2022 dapat dilihat pada papan pengumuman samping gereja di lorong ini, Bapak Ibu Saudara ya. Himbauan kesehatan tertera di depan, boleh dibaca, boleh disimak. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa tertera di layar. Kita akan berdoa. Pelayanan doa dan informasi juga tertera di depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan layanan doa dan informasi, boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Kepada kaum pria dan kaum wanita setelah ibadah selesai ada latihan persembahan pujian untuk ibadah raya minggu depan. Jadi kaum pria dan kaum wanita semua dong ya. Kumpul dulu setelah kebaktianmu ada latihan ya. Bapak Ibu Saudara, minggu depan akan ada 2 kali persembahan. Ini ada program ada Alkitab di setiap rumah. Ini adalah sebuah program penginjilan. Dan minggu depan kita akan mengedarkan 2 kali persembahan. Yang sekali ada persembahan yang biasa yang Bapak Ibu Saudara suka lewat amplop. Tapi persembahan untuk program ini akan diedarkan melalui kantong persembahan. Ya, jadi ingat masa lalu kan pakai kantong persembahan. Ya demikianlah pengumuman minggu ini. Sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Saya serahkan kepada Bapak Yosia untuk menutup. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai yang tadi diumumkan setiap rumah 1 Alkitab, itu adalah bulan ini adalah bulan misi dari Gereja Betel Indonesia ya, Sinode GBI, dan seluruh gereja-gereja Betel di Indonesia, seluruh Indonesia mendukung itu. Jadi untuk bulan ini kita GBI Suryani akan mengambil minggu keempat, minggu depan untuk mengumpulkan itu persembahan dan mendukung misi dari GBI ini boleh terwujud. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan diri segala sesuatu untuk mendukung rencana ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, berkumpul di tempat ini. Dan kami percaya setiap firman Allah yang telah kami dengar tidak berlalu, tetapi kami mau praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pagi hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Bapa. Mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan. Buat Bapak Seseng, Bapak Sarumaha, Bapak Benyamin, Bapak Dadan, Bapak Sucipto Tanda Putra, Ibu Nurbeti, Ibu Seli, Ibu Evi Mega, Ibu Lisnawati, Ibu Suimoy, Ibu Delima dan Ibu Cuili. Mereka dalam proses pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah dan memulihkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Tuhan yang menolong mereka Bapa, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan tambah-tambahkan hikmah, keberhasilan ada atas mereka semua. Terima kasih Bapa, juga buat sidang jemaat-Mu yang sedang mencari pekerja. Tuhan berikan pekerja yang terbaik. Amin. Yang berusaha, yang sedang memulai usaha, berkati Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Segala kendala-kendala yang dihadapi, kami tolak di dalam nama Yesus. Enyalah. Haleluya, segala masalah kendala, keberhasilan demi keberhasilan boleh diraih. Oh Tuhan, boleh dicapai oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan buat
bulan misi Gereja Betel Indonesia. Oh Tuhan, di mana setiap gereja di seluruh Indonesia akan mengumpulkan persembahan. Berkati anak-anak-Mu yang akan memberikannya Bapa. Oh Tuhan, biar oh Tuhan, anak-anak-Mu boleh ambil bagian dalam pelayanan ini Bapa. Sehingga banyak jiwa yang dijangkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat sebentar sidang jemaat Tuhan akan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkati dengan berlimpah-limpah. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya. Kami berdoa juga buat seluruh kegiatan yang ada sepanjang minggu ini. Tuhan yang berkati. Tuhan yang, oh Tuhan, memakai para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga di dalam setiap kegiatan ibadah yang ada, lawatan Allah terjadi. Kuasa-Mu dinyatakan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Pada akhirnya juga kami berdoa Tuhan, buat, oh Tuhan, sukacita dari keluarga Bapak Lautaman dan Ibu Lydia. Di mana kemarin anaknya Jessica telah menyelesaikan pendidikan strata 2. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat Jessica, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pakai dalam pelayanan-pelayanan, oh Tuhan ke depannya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati, oh Tuhan, perekonomian negara kami. Tuhan yang memulihkannya Bapa. Kemenangan, keberkatan, oh Tuhan, keamanan. Boleh oh Tuhan senantiasa ada atas bangsa dan negara kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan Allah. Namun sebelumnya Tuhan, kami berdoa buat oh Tuhan acara donor darah sebentar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang telah bersedia. Tuhan berikan kesehatan dan semua ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang memberkati pelayananmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan